mempunyai kemampuan lebih, ingin meningkatkan disiplin, karena dari olahraga bela diri ini intinya adalah kedisiplinan. Jadi untuk anak-anak itu sangat bagus sekali belajar bela diri dari usia dini, karena yang paling utama dalam bela diri itu adalah belajar disiplin. Belajar disiplin. Kenapa nih Pak harus? Ya. Kenapa harus ke bela diri gitu Pak untuk disiplin? Ya, karena di sini kita jam latihan harus tepat. Dia harus bisa disiplin juga menjaga keselamatan dirinya dan temannya. Contohnya di olahraga bela diri judo, mungkin dari rekan-rekan atau penonton banyak yang belum tahu apa sih olahraga bela diri judo. Nah, iya betul Pak. Ya, mungkin untuk karate, muay thai mungkin sudah umum, taekwondo sudah umum. Olahraga judo itu adalah olahraga yang berasal dari negara Jepang. Jepang dan ya. ini sudah dipertandingkan di Olimpiade juga dari sudah dari tahun 60-an. Nah ini olahraga judo ini syarat dengan bahaya gitu. Jadi high risk. Ya, olahraga bela diri yang jika dilakukan tidak dengan benar ini sangat berbahaya, karena olahraga kami ini adalah olahraga bantingan. Wow, seram. Ini kalau cewek bisa nggak Pak ikutan judo? Oh banyak. Oh ya, banyak sudah. Oke. Jadi ada kuncian di bawah. Kuncian. Ada mematahkan tangan. Aduh, serem ya. Ketikan. Nah ini jika dilakukan dengan tidak benar atau tidak terlatih, ini sangat berbahaya terutama untuk anak-anak. Jadi iya betul. Di sini kita dilatih untuk respect terhadap teman kita atau sparring kita atau lawan kita. Terus kita harus juga disiplin dalam berlatih. Karena kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan berhasil dalam mempelajari teknik-teknik yang diajarkan oleh para pelatih. Biasanya berapa lama sih Pak itu kalau misalkan kita bisa judo gitu? Berapa lama untuk bisa mempraktekkan praktik-praktik dasarnya gitu, gerakan-gerakan dasarnya? Jadi untuk olahraga judo sendiri, sebelum belajar membanting itu kita harus belajar jatuh dulu. Jatuh hati boleh beda ya? Itu kepada olahraga judo. Oke, iya. Jadi harus tahu teknik dasar jatuh. Emang jatuh tuh ada teknik dasarnya Pak? Ada. Kita nggak bisa asal-asalan. Oh gitu. Kita asal, kalau kita nggak terbiasa jatuh dengan benar, misalnya kita dibanting terus pakai tangan seperti ini. Nana mau jadi contoh nggak No? Siapa tahu gitu ya. Ini bahaya, ya nanti bisa patah. Tapi kalau jatuhnya benar, itu nggak sakit. Oh, jadi memang ada teknik dasarnya ya Pak ya, nggak sembarangan juga berarti ya Pak ya? Iya, jadi nggak langsung anak itu belajar dibanting, enggak ya. Oh. Kita dasarnya dulu sudah benar, bagaimana anak itu jatuh menurut kita, menurut para pelatih ini sudah cukup untuk belajar bantingan. Nah baru boleh membanting, dan itu pun kita menggunakan metode tidak langsung membanting dengan sama-sama anak yang masih baru. Ya, banyaknya metode kita adalah dia membanting temennya atau yang sudah lebih lama belajar atau membanting kita sebagai pelatihnya. Jadi itu harus dipelajari ya, teknik-teknik dasar membanting ya Pak. Iya. Berarti ini kalau misalkan orang tua pengen memasukkan anaknya ke kelas judo, aman ya Pak ya? Gak akan cedera Pak? Selama ini karena saya sudah mengajar untuk anak-anak itu memang sudah puluhan tahun. Alhamdulillah ya. Ya semuanya aman lah. Kalau ada cedera-cedera sedikit wajar lah ya Pak ya. Wajar, tapi ya masih dalam batas-batas yang normal gitu. Oke, berarti ini untuk kelas judo boleh perempuan, boleh laki-laki bebas ya Pak ya. Terus ada juga di sini kelas andalannya tadi Cetar tanya-tanya nih sampai mulia Muay Thai. Muay Thai. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sedikit histori tentang Muay Thai. Nah, ilmu nih Pak, pengen tahu. Jadi ya Muay Thai itu salah satu olahraga yang sekarang juga sudah resmi menjadi anggota KONI ya, dan dipertandingkan juga di multi event. Ini berasal dari Thailand gitu ya. Dan sekarang sudah sangat populer di seluruh dunia. Betul Pak. Dan olahraga ini kalau kita lihat, mungkin kita tonton di media-media, memang olahraga yang sangat keras. Iya. Karena betul. Ada
langsung pukul, ada tendang, ada elbow atau sikut, ada keni, atau lutut. Ini memang olahraga dengan syarat yang penuh dengan resiko juga karena berdebu, pukul, hantam, set gitu ya Pak ya. Nah, tetapi olahraga ini tidak semata-mata untuk olahraga perkelahian. Jadi di masa tren sekarang ini, yang kita ajarkan memang ada bela dirinya, tetap kita latih, kondisi fisiknya kita tingkatkan juga, pembentukan ototnya juga kita siapkan juga. Bisa juga untuk menurunkan berat badan. Wah, ini cocok nih untuk para wanita ya Pak ya. Bener nggak sih Pak? Sangat banyak efek positif yang diambil dari berlatih Muay Thai ini. Karena berlatih Muay Thai ini banyak melatih kardio. Jadi otot-otot bagian pernapasan, jantung itu banyak dilatih di dalam Muay Thai ya Pak ya. Oke. Sekarang memang olahraga yang penuh kesenangan lah, happy gitu. Iya, apalagi untuk family yang baru aja patah hati gitu ya Pak ya. Kayaknya semangat ya. Kalau yang baru-baru broken heart, Muay Thai karena lebih asik gitu ya. Iya, di belakang contohnya. Pukul-pukul anggap mantannya. Aduh, oh my god. Wah, nanti kita pengen ngobrol dong sama coachnya ya, nanti boleh nggak Pak? Boleh ya. Coach Vicky. Oke. Sama judo atau apa tadi? Silat ya, silat ya. Oh, karate ya, karate. Oke, nanti boleh lah, nanti ada korban. Kita akan korbankan. Nah itu ya, untuk Muay Thai itu cocok banget ternyata untuk para wanita, bisa menurunkan berat badan ya Pak ya. Harus rutin nggak Pak? Apa sekali kelas langsung? Enggak. Ya minimal 1 minggu 3 kali lah. 1 minggu 3 kali. Kita juga program-program tertentu. Polanya seperti apa sih supaya bisa menurunkan berat badan dengan tidak berbahaya. Nah itu dia. Nah. Tahap lah. Terus Pak nih, kalau misalkan penonton kita yang lagi nonton, yang lagi denger ini, terutama All Family, pengen banget ya ikut kelas di sini. Cara untuk jadi membernya gimana Pak? Untuk jadi member, pendaftarannya bisa langsung ke sini. Langsung ke sini. Atau bisa menghubungi langsung ke bisa melihat langsung di websitenya kita, ada juga di sosial media ya. Jadi di Google juga seperti tinggal langsung klik, aja Spartan. Spartan Muay Thai sudah langsung muncul. Oke, luar biasa. Terus ada promo nggak Pak bulan ini? Barangkali gitu ya, ada promo daftar 1 gratis 1 gitu Pak. Itu kita ini lagi membuat program. Kita karena berharap pandemi ini segera berakhir dan banyak lagi anak-anak, terutama anak-anak ya, dan juga para orang dewasa yang untuk mau meningkatkan imun mereka dengan berolahraga. Benar. Kita mempunyai program diskon 50% untuk para pelajar mahasiswa. Wow, diskonnya 50% ya. Semua cabang olahraga ya, cabang olahraga bela diri. Serta untuk Muay Thai yang kelas karyawan juga diskonnya sampai dengan 40%. Wah, itu banyak sih Pak, 40% ya. Oh iya, Bapak baru ngeh ya Pak ya. Nah itu family ya, jadi ayo sekarang ikutan kelas di Spartan Martial Art ya. Karena lagi ada promo untuk pelajar sama mahasiswa itu sebanyak 50% ya Pak ya potongannya. Dan untuk karyawan 40% aja. Sehingga silahkan dipilih kira-kira mau ngambil kelas apa ya Pak ya, disesuaikan mungkinnya. Boleh nggak Pak kalau misalkan orang tuanya ikut, anaknya ikut, gitu. Ada paketan khusus nggak Pak? Ada diskon khusus nggak? Bisa dibicarakan. Oh bisa dibicarakan. Oke. Terus karena untuk tujuan kita di sini juga bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi memang passion kita adalah untuk memasyarakatkan masyarakat Karawang ini untuk suka berlatih olahraga bela diri, karena supaya ya mereka mempunyai yang tadi kembali lagi melatih fisiknya anak-anak, memperbaiki mental anak-anak, para pelajar. Dan ini juga kita mengurangi resiko untuk para pelajar tawuran. Jadi disalurkan saja di olahraga bela diri. Bener. Dan tidak mahal. Tidak mahal, ingat kata Pak Arnold, tidak harus mahal untuk bisa berlatih bela diri ya Pak ya. Untuk bukanya nih Pak, hari apa aja di Spartan? Setiap hari ada. Setiap hari ada, dari jam berapa Pak?
ada kelas pagi, cuma masa pandemi ini belum bisa jalan. Lalu kita mulai semuanya kelas dari jam 4 sore sampai jam tutup mall. Sampai jam tutup mall ada pokoknya ya. Pokoknya langsung aja ke sini berarti Pak ya. Oke, nah itu dia family ya. Jadi ayo buruan ke Galumas Karawang, terus mampir ke Spartan untuk ikutan kelas bela diri karena banyak banget manfaatnya ya. Nah nanti juga Cetar bakalan ngobrol-ngobrol loh sama coachnya ya Pak ya. Ada dari Muay Thai dan juga karate. Pak, kalau karate apa sih bedanya sama silat sama yang lainnya gitu kan tadi sudah dijelasin nih apa yang mau ya, ada judo apa, terus Muay Thai apa. Kita pengen tahu karate dong Pak. Karate sama ya. Jepang juga bukan sih Pak? Oke. Olahraga yang sangat tua juga, dan karate itu banyak perguruannya. Perguruannya Banyak. Gimana sih Pak maksudnya perguruan? Itu jadi punya aliran-aliran sendiri. Udah sesat dong Pak. Jadi emang gurunya di sana banyak. Dari Jepangnya sendiri puluhan ratusan tahun juga sudah banyak. Nah kita yang ada di Spartan ini adalah perguruan Gojukai. Gojukai, Ya, apa tuh Pak Gojukai artinya? salah satu perguruan yang ada di dari Jepang juga, jadi pusatnya dari Jepang, berkembang juga di Indonesia dan seluruh dunia. Dan kebetulan Pak Edison adalah salah satu sesepuh karate di Indonesia juga dan di Jawa Barat, terutama untuk di Karawang. Beliau adalah pemegang dan petinggi juga di karate untuk Gojukai. Terus untuk manfaat dari bela diri karate itu sendiri Pak, nih pengen tahu, terutama untuk anak-anak mungkin ya? Ya itu sama, hampir semua olahraga bela diri mempunyai karakter adalah mendidik anak untuk utama itu adalah lebih disiplin. Nah itu sih lebih tetap ya. Percaya diri. Nah itu yang. Berarti kalau anaknya malu-malu boleh diajak ke sini kali ya Pak ya? Ya silakan, nanti mempunyai kepercayaan. Dan di olahraga bela diri itu banyak diajarkan pelatihan-pelatihan untuk melatih motorik ya, jadi otak dan semua bagian tubuh itu dilatih di dalam olahraga bela diri. Oke, jadi sekarang gimana nih? Mau kita panggil aja? Panggil aja langsung Coach Muay Thai kita dari Spartan Martial Art. Oke, apa nanti dulu? Break dulu ya. Oke, Bapak kita break dulu katanya ya. Mungkin Bapak mau minum dulu, saya juga mau minum dulu ya. Jadi buat APMU yang sekarang lagi dengerin, lagi nonton, kita kembali lagi di Circle Siaran Keliling bersama Galumas Karawang. Sesaat lagi Anda akan menyimak Circle Siaran Keliling A-Radio bersama tim Obivan A-Radio. Masih di Circle Siaran Keliling bersama Galumas Karawang. Dan kita nih family masih di Spartan Martial Art. Nah kalau tadi Tari sudah ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung, kali ini Cetar mau ngobrol-ngobrol sama salah satu coach dari Spartan ya. Nih, coba tepuk tangan dulu dong buat yang ganteng ini. Ada Vicky. Vicky sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, kelihatan ya family. Ada yang bisa nebak nggak sih? Ini coach apa? Penonton? Kalau penonton di sini pasti udah pada tahu ya family ya. Nah, Vicky ini adalah coach Muay Thai. Oke, luar biasa. Udah berapa lama Vicky mempelajari bela diri Muay Thai? Saya belajar Muay Thai itu sejak tahun 2014. 2014. Oke, udah 7 tahunan berarti ya. Bener kan? Oh. Dulu sekarang 2002. Oh iya. Berarti udah lama ya Pak ya. Terus kenapa sih suka banget sama Muay Thai? Pertama sih ini kisahnya lucu juga ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Sebelumnya tuh saya tuh bukan atlet Muay Thai, bukan. Bukan atlet Muay Thai. Atlet bola. Awalnya tuh atlet bola. Nah, lo dari bola ke Muay Thai apa hubungannya? Itu lucunya. Apakah itu ya? Oke, jadi Aneh ya? awalnya tuh saya tuh punya pacar. Dia tuh Punya karate pacar. nih, atlet karate. Oke. Ya saya gak mau kalah dong Mas. Wah. Diri. Oh, pacarnya atlet karate. Terus saya merasa gimana gitu ya kalau nggak bisa bela diri gitu ya. Oke. Makanya saya cari-cari apa nih yang bagus nih, apa nih yang seru kan. Wah, ketemulah sama Muay Thai nih. Awal-awal ya saya kayak
member-member biasa, latihan biasa, lama-lama kok wah seru juga nih. 3 bulan latihan, pas habis 3 bulan tuh coba tanding. Fight, Wah. akhirnya stay lama di camp 2 tahun, 3 tahun ya jadi atlet. Jadi atlet ya, itu jadi atletnya tahun berapa berarti? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Awal mula jadi atlet tahun? 3 bulan setelah saya latihan Langsung? ya. Ih, luar biasa, tepuk tangan dong ya. Berarti ini terinspirasi dari pacar. Sekarang masih pacaran nggak? Udah nggak, sedih banget ya. Aduh, tapi bagus sih mantan pacarnya bisa menginspirasi gitu ya. Tapi kenapa Muay Thai ya itu tadi ya, mungkin pengen beda sama pacar kali ya. Kenapa nggak belajar karate sebenarnya sama pacarnya? Cari yang beda. Oh, cari yang beda gitu ya. Dan yang menarik menurut Afiki dari Muay Thai itu apa sih? Menurut saya tuh Muay Thai itu bela diri yang praktis ya. Bela diri yang praktis. Di Muay Thai tuh kita gak usah harus pakai baju yang kayak di karate, misalkan di judo. Nggak pakai kostum gitu enggak ya? Kita pakai pakaian yang enak. Santai gitu ya. Olahraga tuh udah bisa. Udah bisa. Jadi kita nggak butuh baju-baju olahraga yang kayak gimana-gimana gitu ya. Cuman kayak pakai kaos, hot pants udah bisa ya. Oke, it's okay gitu kan. Terus nih untuk misalkan Muay Thai sendiri sebetulnya bagus juga nggak sih buat cewek kayak Tari gitu. Ini kan cewek nih ya, pengen Muay Thai, bisa nggak? Bagus. Di Muay Thai tuh dengan pelatihan yang sesuai, kita tuh bisa nge-burn kalori dari 700 sampai 1200 kalori Masa dalam sih? 1 jam latihan. 1 jam latihan Dengan metode latihan yang sesuai. dengan metode yang sesuai itu maksudnya gimana tuh Afiki? Dengan metode latihan yang sesuai, pastinya HIIT kita ada program HIIT, High Intensity Interval Training yang pastinya pasti bercucuran keringat. Iya benar, iya dong. Aku suka itu. Terus apa lagi? Terus nanti di Muay Thai juga kita dilatih teknik. Teknik ya, teknik dasar mungkin teknik ya. Dasar, pukul, tendang, elbow. Wah, nah ini cocok nih tadi ya, yang betul kata Pak Arnold ya, yang pengen melampiaskan kemarahan ke mantan gitu ya. Itu boleh dengan Muay Thai ya, luar biasa. Terus kalau Muay Thai sendiri nih, keunggulannya, gerakan dasarnya itu apa sih yang biasanya dipelajari gitu? Kalau misalkan kayak Tari nih, kan nggak pernah latihan bela diri ya, itu bakalan sakit-sakit nggak? Kalau ikut kelas Muay Thai gitu. Sebenarnya kita memulai olahraga apapun itu pasti sakit. Oh gitu ya kan? sih, benar. Tapi kan itu sakitnya sehat ya. Sakitnya sehat. Kan? Di Muay Thai itu kita tuh melatih semua sisi dari Semua sisi. pukulan, sikut. Jadi kalau di Muay Thai itu dikenal sama 8 tungkai. 8 tungkai. Okay? 2 pukulan, 2 sikut. Ih, boleh nggak sih kita langsung praktekin aja? Kayaknya Citar udah pengen lihat juga gitu. Boleh nggak? Boleh. Ada alat yang dibutuhkan nggak sih? Nggak ada. Di Muay Thai itu kita harus pakai rep. Pertama tuh buat safety itu. Pikir bawa nggak? Ada. Mau Citar bawain nggak? Ada nggak? Rep sama gloves. Gloves. Itu yang paling. Berarti kita kalau mau ikut kelas Muay Thai harus punya itu. Intinya harus itu. Tapi kalau di sini kita kalau misalkan kalian yang mau mulai dulu latihan dan belum punya equipment, kita bisa disediakan kok. Oh, disediakan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya, ikut kelas di sini bisa langsung ya, ada. Cuman Terus tinggal bawa pakaian, bawa ganti diri, ya. langsung sini. Oh, bawa diri. Sajang jual diri ya. Dan yang paling penting juga nih, ada apakah yang penontonnya heboh sendiri. Dan kalau misalkan Afiki sendiri di sini ngelatih Muay Thai, kebanyakan pasien-pasien sih. Yang dilatih itu usia berapa aja biasanya kalau di Spartan ya? Kebetulan di sini yang paling kecil ada cewek itu umur 9 tahun. Cewek 9 tahun udah Muay Thai. Dia udah Muay Thai. Ya Allah, luar biasa loh. Terus dan yang paling tua yang paling tua ada di 40 tahunan. 40 tahunan masih bisa dia ya? masih bisa. Apakah harus betul-betul sehat gitu? Nggak ada riwayat penyakit untuk ikut Muay Thai? Paling kalau misalkan kalian yang mau coba Muay Thai ya kita bisa konsul dulu. Takutnya dia punya cedera atau apa. Itu. Kita sesuaiin latihannya yang pasti. Berarti konsultasi dulu ya. Iya. Oke, apa tuh? Nah, kebanyakan tuh yang ikut kelas disuruh. Kalau anak kecil malah dia pengen sendiri.
Pengen Jadi sendiri mau ya? sendiri. Kalau misalkan disuruh malah lebih susah kalau anak kecil Oke, kan. Apalagi buat lihat-lihat, malah ibu-ibu atau orang tua kalau lihat Muay Thai mereka takut. Wah, ngeri nih Muay Thai. Padahal anaknya biasa aja ya. Padahal anaknya biasa aja malah. Ya naluri ibu beda. Iya. Terus kalau misalkan untuk Muay Thai sendiri nih ya, kasih tahu medsosnya nih, barangkali pengen tanya-tanya dulu Muay Thai gitu kan ya sama Afiki, boleh nggak sih dikasih tahu? Follow aja IG saya Vicky 2002 underscore. Oh, Vicky 2002 underscore. Udah kayak Wiro Sableng ya. Boleh nggak sih dikasih gerakan-gerakan dasarnya gitu? Boleh Ya. Penonton pengen ikut nggak latihan sama Vicky sekarang? Boleh nggak sih? Oke. Boleh. Dilepas. Sini aku pegangin. Aduh. Agak centil ya. Nggak apa-apa, pakai aja katanya. Aku pakein boleh? Boleh. Oke, mohon maaf ya. Oke. Kita mau pakai yang mana nih? Kebetulan ada 3. Yang tengah aja ya, yang tengah aja. Oke. So, Gimana? pertama di Muay Thai kita belajar pukulan dulu. Belajar pukulan dulu. Oke, gimana tuh? Sebelum ke sikutan, nanti ke knee atau ke lutut. Oke. So, pertama, Gimana? atur kuda-kuda dulu. Atur kuda gini. Udah benar. Atur kuda-kuda. Udah benar. Kiri di depan. Kiri di depan. Agak kidal kan? Oke. So, pertama kita kasih pukulan jab. Itu pukulan kiri. Pukulan yang di kiri. depan. Nah, oke. Sorry. Oh, boleh boleh? saya Oh atur dulu. my Oke. God. Hipnya lurus. Oke. Kepala tangan di samping pipi. Oke, Wow. ini posisi cover. Oke. Gini. Nah, Aduh, takut sakit nggak nih? jangan terlalu kesal nanti mukul, jangan terlalu iya, keras. iya, Oke. So, sekarang kita kasih pukulan yang kiri. Yang kiri Oke? nih? Yang kiri. Nah, pukul lurus, oke. Lurus pukul. Gini. Nah, lihat shoulder, pinggul sama kakinya. Susah Jadi ya? semua diputar. Oh, set, Nah, gitu. oke. Boleh saya bantu lagi? Set, gitu. Lurus. Oh, gimana? Oke. Pinggulnya putar, Oh. kakinya juga. Oke. Oh, gini. Nah, Oh. oke yang Susah ya ternyata ya. Oke. Oke, Gampang aku kok. coba ya. Coba. Mungkin aku mau inget-inget seseorang dulu gitu ya. Boleh. Set, Nah, gitu. good. Bener Di nggak? atas lagi tangannya. Gini lagi. Oke, pukul lagi. Set, aduh. Oke. Lagi. Lagi. Nah, good. Aku inget lagi. Oke. Nah, itu pukul. Capek lama-lama ya. Oke. Itu pukulan Dasar ada ya? nanti, ya ada dasar, ada elbow, ada lutut, ada tendangan juga. Oke, tepuk tangan dong luar biasa. Langsung ke sini. Langsung Kasih sini. tahu dong Afiki. Ajakin penonton yang ada di rumah untuk ke sini. Nah, kalian semua yang mau coba Muay Thai, mau latihan, datang aja langsung ke Tenokmar di lantai 2. Kalau misalkan buat patokannya di Sky Garden sama Samsat, langsung aja datang sini. Oke. Kita standby kok kalau kalian mau datang atau misalkan mau tanya-tanya dulu bisa Boleh ya. lewat IG saya atau nanti ada IG Spartan Karawang sendiri. Oke, tepuk tangan buat Afiki yang sudah ngobrol-ngobrol sama Cetar hari ini pastinya. Ini untuk Coach Karate udah ada belum? Coach Karate, coba apakah break dulu sebentar? Break dulu ya. Oke, buat family nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama coach yang selanjutnya. Seganteng apa kira-kira? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Circle Siaran Keliling Radio bersama Galumas Karawang. Sesaat lagi Anda akan menyimak Circle, siaran keliling A-Radio bersama tim Obivan A-Radio. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Masih di Circle Siaran Keliling Radio bersama Galuh Mas Karawang dan juga Spartan Martial Art. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama coach Muay Thai kita gitu kan dari Spartan, ada Afiki. Nah, sekarang sudah berubah ya. Ini sudah berubah menjadi coach dengan baju putih-putih. Mungkin udah tahu ya kalau misalkan kostum seperti ini, bukan kostum ya, apa namanya apa ya, Pak? Dogi karate. Oh, oke. Nah, ini adalah coach karate kita dari Spartan, Bapak Edison. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Sehat, Pak, lagi latihan ya, Pak ya sekarang Ya. ya? Diculik dulu ya, nggak Ya. apa-apa ya. Nah, Bapak pengen tahu dong, Bapak udah berapa lama gabung di sini, Pak, di Spartan? Kalau di Spartan mungkin kurang lebih kita gabung 6 bulanan. 6 bulan Bapak Ya. di sini. Ya. Terus untuk anak didik Bapak nih di Spartan, rata-rata usianya berapa, Pak?
Rata-rata usia 5 sampai 12 tahun ya, SD. Anak-anak berarti apa Ya, ya? anak-anak. Memang kita ini permintaan itu kita targetkan dari anak-anak. Targetnya anak-anak Ya, ya Pak dari ya? anak-anak. Karena kita jenjang prestasinya biar ini. Bener banget, karena kan di tingkat pendidikan juga ada Iya. perlombaannya Iya. gitu ya Pak ya. Jadi untuk family mungkin yang merasa punya anaknya udah ada bakat karate gitu ya Pak ya, Iya. boleh dimasukkan kelas ke sini gitu ya Iya, Pak ya. oke. Jadi berlatihnya nggak asal-asalan dari medsos aja gitu kan, langsung sama pelatihnya gitu kan. Bapak kalau misalkan boleh tahu nih Cetar ya, histori Bapak menjadi seorang coach karate itu seperti apa awal mulanya? Ya, basic saya dari karate. Saya juga belajar dari usia anak-anak ya. Dari usia anak-anak Pak? Ya, saya dari umur 14 tahun. Sekarang saya usianya kurang lebih mungkin 55 tahun. 55 tahun luar biasa loh udah. Ya, Udah ya istilahnya udah tua tapi tetap bugar badannya Pak. alhamdulillah. Karena kita Tapi selalu udah ada yang berolahraga. terasa belum Pak kalau Ya. bela diri gitu? Kalau mungkin saya kalau nggak latihan justru kurang nyaman. Malah kebalik ya Pak Ya. ya? Jadi kalau misalkan Pak Edison nggak ngelatih malah Enggak, sakit-sakit badannya? ya sakit sih nggak nyaman aja Oh, karena nggak sudah nyaman terbiasa aja. ya. Sudah terbiasa Karena kita ya. terbiasa Itu udah lama dengan banget ya Pak? latihan karate, dengan bersosialisasi dengan anak-anak dan memang separuh dari umur saya memang ya saya udah bagian dari Didedikasikan karate. untuk karate Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Prestasi yang membanggakan untuk seorang Bapak Edison di dunia karate nih Pak. Ya, ya memang kalau selain dari Spartan, kita juga punya dojo di Panatayuda ya, yang memang sudah saya kembangkan dan kebetulan juga saya kebetulan perguruan saya itu adalah Karate Do Gojukai Indonesia dan anak-anak yang kita bina di luar Spartan, yaitu mereka sudah cukup banyak juga yang berprestasi baik di tingkat pelajar, Ya, Pak ya. Porda maupun di kejuaraan yang lain. Nah, kita berharap dengan adanya di Spartan ini, ya nanti yang hasil binaan dari Spartan muncul atlet bisa mengikuti senior-seniornya atau kakak-kakaknya yang sudah punya prestasi yang membanggakan buat Kabupaten Karawang maupun perguruannya maupun Oke. sekolahnya. Iya betul, tepuk tangan dong. Nah Bapak kalau misalkan nih untuk yang lagi nonton, terutama untuk para orang tua nih ya yang pengen mengikut sertakan anaknya untuk kelas karate itu lebih bagusnya dari usia berapa Pak? Jadi saya imbau buat orang tua yang berminat untuk karate, memang yang ininya itu dari usia 5 tahun. Dari 5 tahun udah boleh Ya, Pak? sudah bisa. Karena dari usia gitu, kita pembinaannya kan jangka panjang ya, terus berproses. Ketika mereka belajar dari usia 5 tahun, itu nanti prosesnya akan lebih bagus ketimbang mereka belajar dari kalau sudah SMP, SMA itu untuk prestasi Beda ya, sulit Pak ya? untuk sulit untuk terkejar. Kalau tujuannya untuk prestasi. Tapi kalau tujuannya untuk prestasi. iya, kalau tujuannya hanya untuk kebugaran, hanya bela diri boleh saja. Oke. Ya, tapi kalau memang ini kalau di karate ya memang dari usia dini. Dari usia dini bahkan Iya. 5 tahun boleh tuh untuk Iya. mendaftarkan putra-putrinya ya Pak ya. Iya. Nah biasanya juga Pak ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua. Pak Iya. bisa nggak untuk mempercayakan kepada penonton kita bahwa bela diri karate ini aman untuk anak-anak? Ya sebenarnya begini, bela diri karate untuk yang sekarang ini kita sudah mengutamakan tingkat safety-nya yang lebih bagus. Ya beda dengan ya zaman-zaman tahun yang kita dulu ya. Kalau memang itu agak ini, tapi sekarang itu karate itu udah diinikan untuk aman untuk anak belajar. Dia berolahraga, bela diri, sehat dan aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk anak. Karena kenapa? Olahraga bela diri ini di pertandingannya itu tingkat safety-nya udah memang disiapkan. Baik di Olimpiade juga sama. Jadi udah ada untuk alat-alatnya untuk perlindungan anak-anaknya. Nah ini mengenai alat-alat nih, apa saja yang harus kita persiapkan untuk kelas bela diri karate ini Pak? Ya, Mulai dari baju iya. mungkin Pak? Jadi kalau untuk pertandingan ya, kalau untuk pertandingan, kalau untuk baju itu umum ya.
Bajunya Memang umum. Ini umum. udah ada di pasaran atau Iya, belum, udah Pak? ada. Udah ada. Udah. Oke, Jadi ini bisa beli di mana aja berarti ya, bisa, Pak ya? ya bisa. Karena baju karate ini memang sudah umum, udah ada Umum di ya, mana-mana. betul, betul. Cuman memang ada standar seragamnya yang untuk bertanding. Oh, ada khusus ya, Pak ya? Ya, ya yang untuk bertanding, kelayakannya kan gitu. Ya, kemudian kalau untuk tingkat keamanannya, kalau untuk pertandingan kayak kumite itu ada gamsilnya. Yang buat gigi itu Iya, kan, Pak? gigi, Oke. ada face mask-nya ya, Oke. buat pelindungan muka, ada hand protector, ada deker, ada ini. Jadi lengkap. Jadi anak bertanding itu ada 6 item yang buat tingkat melindungi badannya. Safety banget ya, Ya, Pak ya, safety. untuk karate ini Ya, ya. karena salah satu itu syaratnya Harus punya? harus Harus punya ya, semuanya ya. ya? Oke. Jadi nggak bertanding polos Oh, lagi. Jadi iya, harus karena ini untuk keamanan putra Iya, kita ya, Pak ya. iya. Seperti itu ya, family. Jadi itu yang harus dipersiapkan untuk family mungkin yang ingin mendaftarkan putra putrinya ya, mengikuti kelas bela diri karate di Spartan ya, Pak ya. Nah, untuk bela diri karate sendiri, Pak, manfaat yang paling penting untuk anak-anak kita tuh apa aja? Terus boleh nggak sih kalau misalkan kita nih pengen ikut kelas karate di Spartan? Ya. Seusia cetar misalnya, Pak, nggak khusus untuk anak-anak aja kan ya? Jadi karate itu kan memang tidak ada batas usia ya. Nah. Tidak ada batas usia, artinya kalau dari anak-anak itu memang kita targetkan untuk prestasi karena jangka panjang. Tapi bagi yang berusia ini juga tidak dilarang untuk latihan. Dewasa boleh ya, ya, Pak, boleh. berarti ya. Hanya tujuannya untuk olahraga dan bela diri. Nah, ya. tujuannya untuk olahraga Dan bela diri dan ya untuk menambah kepercayaan diri. Karena Emang begini, bisa, Pak? bisa. Jadi karate ini kita ini tidak hanya dididik fisik dan teknik, karena ini juga pembinaan mental, karakter. Ya, yang lebih utama itu mental dan karakter manusia ininya. Nah, di sini kita tanamkan bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kesehatannya, keluarga, lingkungannya. Karena di sana kita tanamkan. Jadi tidak hanya sekedar kita latih hanya fisik dan teknik karatenya saja. Kalau hal itu tidak ditanamkan, masalah mentalnya, karakternya, ya itu sulit untuk ketemu atlet yang ideal. Oke, seperti itu ya, family ya. Nah, terakhir nih, Pak, untuk family yang lagi nonton, pemirsa yang lagi nonton sekarang di medsosnya Galuh Mas Karawang atau di Radio Purwakarta, boleh dikasih tahu, Pak, jadwal latihan untuk karate di Spartan? Ya, kalau untuk karate di Spartan, kita latihan itu hari Selasa jam 3.30, terus dengan hari Sabtu jam 3.30. Oke, Selasa dan Sabtu jam 3.30. Setengah 4-an berarti ya, Pak ya? Oke, tepuk tangan buat Bapak Edison. Oke, terima kasih ya, ini udah harus berakhir circle-nya. Aduh, Pak, kita harus berakhir, berarti Cetar harus pamit dulu. Makasih banyak untuk Bapak Edison. Bapak udah di sini aja dulu ya. Kita sambil closing. Terima kasih banyak untuk family yang sudah menyimak circle hari ini bersama Galuh Mas Karawang dan juga Spartan Martial Art pastinya ya. Untuk family yang mau ke Galuh Mas Karawang, jangan lupa untuk menyimpan struk pembelanjaan di tenan manapun ya. Karena dengan minimal pembelanjaan 100.000, tuh family bisa langsung dapetin souvenir menarik. Makanya langsung tunjukkan struk tersebut ke customer service Mall KCP ya. Terima kasih untuk family yang sudah menonton, pemirsa medsosnya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tari Ayu Lestari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Circle, siaran keliling A Radio bersama tim Obi Fan A Radio.